Sebetulnya Kebo Marcuet ini ada asal-usulnya dari bagaimana runtuhnya Majapahit, masa keruntuhannya. Itu dimulai dari Perang Paregreg. Paregreg atau Paregreg? Oh, Paregreg ya, Perang Paregreg. Nah, jadi itu kan asal dari reruntuhnya Kerajaan Majapahit. Itu terjadi pemberontakan-pemberontakan. Salah satunya juga dipimpin oleh Kebo Marcuet di wilayah timur, gitu kan. Ratu Kencana Wungu ini ingin meredakan gejolak pemberontakan ini, sehingga datanglah seorang pemuda mengikuti sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan atau membunuh Kebo Marcuet akan saya jadikan istri. Akan saya jadikan istri. Kan jadikan saya suami. Jadikan saya suami. Jadi bisa disimak apa yang kita ambil hikmah dari cerita rakyat ini adalah sebuah janji dari seorang pemimpin itu harusnya ditepati. Betul. Gitu kan ya? Nggak ada kaitannya sama politik ya. Bukan. Cuman pemimpin tuh sifatnya luas. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, dalam perjalanan itu seorang pemuda datanglah namanya Joko Umbaran. Joko Umbaran ini kelak akan berjuluk Adipati Minak Jinggo. Dia datang dengan nama Joko Umbaran dengan wajah tampan, menawan, sehingga Ratu Kencana Wungu ini terpikat. Untuk mengikuti sayembara itu diperbolehkan oleh Ratu Kencana Wungu. Dan berangkatlah Joko Umbaran untuk menumpas yang namanya Kebo Marcuet. Nah, Kebo Marcuet ini ditantang oleh Joko Umbaran. Mereka bertarung. Singkat cerita, mereka bertarung. Lama pertarungannya itu kalau mungkin dihitung hari sekarang kira-kira hampir 41 hari. Antara Joko Umbaran dengan Kebo Marcuet. Nggak bisa dibayangkan ya. Jadi nggak makan, nggak minum gitu kan. Perang aja gitu kan. Makanya orang dulu sakti. Kenapa? Dia tidak lebih mementingkan isi perut, tapi lebih mementingkan niatan. Termasuk para pertapa. Gitu kan? Niatnya yang harus dikuatkan. Sehingga niat dia ke sana adalah menumpas tentang Kebo Marcuet ini. Pemberontakan di Majapahit diledakkan. Padahal kalau dirurut, Kebo Marcuet ini siapa sih? Masih keturunan raja. Keturunan raja yang ada hubungannya dengan Majapahit. Sebetulnya Kebo Marcuet ini adalah pejuang sejati. Istilahnya pengabdi sejati. Karena berbeda paham, berbeda selisih, sehingga dia ikut dalam pemberontakan ke Majapahit. Singkat cerita, Kebo Marcuet ini susah dibunuh karena kedigdayaannya sakti mandraguna. Selain Godo Wesi Kuning, dia juga digambarkan tanduknya yang berbentuk kerbau itu punya air yang namanya airnya itu air kehidupan. Jadi orang mati kalau kena airnya tanduk Kebo Marcuet akan hidup kembali, yang dinamakan banyu urip. Jadi itu makanya susah untuk dibunuh, kecuali dengan pusakanya sendiri, yaitu Godo Wesi Kuning. Selama pertempuran 41 hari, 41 malam, itu Joko Umbaran kalah bertarung sampai hancur wajahnya, tidak berbentuk seperti manusia yang rupawan lagi. Diselamatkan saat kritis itu oleh seorang pemanjat kelapa, petani yang bernama Dayun. Saat dia itu antara hidup dan mati, setelah dianiaya atau hampir kalah perang dengan si Kebo Marcuet, dibawa oleh Dayun ini menghadap seorang tabib
atau seorang pertapa untuk disembuhkan. Berarti dianggap Joko Umbaran ini sudah meninggal ya? Iya, setengah meninggal sudah. Jadi anggapannya Kebo Marcuet, oh saya yang menang gitu kan? Setelah melakukan perawatan di seorang tabib atau seorang pertapa ini, si Joko Umbaran ini mengalami kehidupan kembali. Kan istilahnya kemarin setelah bertempur dia setengah mati, juga belum mati ya. Akhirnya hidup kembali menantang Kebo Marcuet. Akhir cerita dia menang, diambillah namanya Godo Wesi Kuning itu. Menang karena tahu kelemahannya. Tahu kelemahannya setelah dikasih tahu seorang pertapa ini, kembalilah kamu berperang dengan Kebo Marcuet, tapi dengan syarat ambil pusakanya yang namanya Godo Wesi Kuning untuk bisa membunuh Kebo Marcuet. Akhirnya Kebo Marcuet meninggal, gitu kan. Nah setelah meninggal, dibawalah kepala Kebo Marcuet ini menghadap Ratu Kencana Wungu untuk menagih janji. Dia peristri. Kebo Marcuet ini punya istri dua. Yang pertama namanya Dewi Wahita, yang kedua namanya Paito Puyengan. Nah, dua istri Kebo Marcuet ini akan menjadi istrinya Joko Umbaran yang bergelar Minak Jinggo. Ini dia pergi ke sana ke Majapahit membawa kepala Kebo Marcuet untuk menagih janji Ratu Kencana Wungu. Ratu Kencana Wungu kaget dengan perawakan yang sekarang nampak dari Joko Umbaran, karena tidak seperti waktu dia berangkat menunaikan tugas. Sudah jelek, tidak berbentuk rupawan lagi, karena sudah perang tadi banyak meninggalkan luka. Maka tidak ditepatilah janji dari Ratu Kencana Wungu. Sakit hati yang namanya Joko Umbaran bergelar Minak Jinggo ini balik ke Belanda, meneruskan perjuangan. Sakit hatinya dia membuat dendam untuk melawan Majapahit, melakukan pemberontakan, meneruskan pemberontakannya Kebo Marcuet. Jadi diteruskan. Diteruskan karena sakit hati dan dendam ini tadi. Ya, karena nggak menepati janji. Tidak menepati janji. Setelah itu si Ratu Kencana Wungu ingin meredakan kembali pemberontakan itu, buat sayembara lagi. Barang siapa bisa membunuh, memenggal kepalanya Minak Jinggo atau Joko Umbaran, maka saya siap dipersunting. Buat sayembara, datanglah seorang pemuda yang mungkin banyak tidak terungkap di dalam beberapa sejarah atau sudah terungkap dalam beberapa sejarah, yaitu asal-usul dari Damar Wulan. Damar Wulan ini